Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru yang kalian belum dengar. Bab 1976, Berkumpul. Penerjemah, Lege. Apa kabar? Suara Tang Ziyi terdengar dari belakang dan Su Zimo berbalik. Tang Ziyi terkejut. Saat ini, Su Zimo hanyalah kerangka manusia tanpa fitur wajah atau daging, dia sangat menakutkan. Tang Ziyi sudah lama siap. Meski begitu, dia dikejutkan oleh mata kiri Su Zimo. Tanda seru, itu seperti lubang hitam yang memancarkan aura dingin dan gelap. Tertanam di rongga mata Su Zimo, sepertinya bisa menyedot jiwa seseorang. Tang Ziyi hanya melihat sekilas dan merasakan kesadarannya kabur. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, Su Zimo sedikit menundukkan kepalanya dan tidak terus menatap Tang Ziyi. Setelah beberapa saat, kegelapan di mata kirinya berangsur-angsur menghilang. Cepat dan makan Seven Glow Immortal Ginseng ini. Tang Ziyi berkata dengan tergesa-gesa, ramuan abadi ini dapat menghidupkan kembali orang mati dan daging tulang. Daging yang hilang pasti bisa dipelihara dengan bantuan Seven Glow Immortal Ginseng. Su Zimo mengangguk dan duduk dalam posisi lotus tanpa ragu-ragu. Dia menempatkan Seven Glow Immortal Ginseng ke dalam mulutnya dan menggigit setengahnya. The Seven Glow Immortal Ginseng tidak memiliki kepahitan herbal. Sebaliknya, itu manis. Su Zimo mengunyah beberapa kali dan menelannya. Arus hangat mengalir ke bawah dan sejumlah energi esensi yang tak terbayangkan meledak di perutnya dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Energinya terlalu kuat. Su Zimo membuka mulutnya sedikit dan sinar cahaya keluar. Tang Ziyi hanya menyerap beberapa esensi dari Seven Glow Immortal Ginseng di dekatnya dan merasakan lukanya sedikit sembuh. Tubuh Su Zimo terbakar dan setiap inci tulangnya terasa gatal. Dia senang. Dia tahu bahwa gatal adalah perubahan yang hanya bisa terjadi ketika daging lahir. Su Zimo menundukkan kepalanya dan melihat bahwa selaput darah tipis telah tumbuh di permukaan tulang hijau gioknya. Energi esensi yang kaya masih bertabrakan dan mengembun di atasnya. Dagingnya pulih dengan kecepatan yang terlihat. Saat Su Zimo hendak melahap sisa setengah dari Seven Glow Immortal Ginseng, dia berhenti dan merenung sejenak sebelum menyegel setengah sisanya dan menyimpannya di tas penyimpanannya. Sebenarnya, energi setengah dari Seven Glow Immortal Ginseng sudah sangat menakutkan. Jika bukan karena fakta bahwa Su Zimo adalah tubuh sejati teratai hijau dan dewa tertinggi dari ras flora, energi setengah dari Seven Glow Immortal Ginseng mungkin telah menyebabkan dia meledak. Tapi sekarang, tubuh sejati teratai hijau berkembang pesat saat dia menyerap energi dari Seven Glow Immortal Ginseng terus-menerus. Kenyataannya, tidak lama setelah Su Zimo menerobos ke kelas 9 hitam abadi, dia menghadapi bencana darah tambang roh dan dibawa pergi oleh gubernur wilayah awan hijau. Jika dia ingin menerobos ke alam esensi bumi, itu akan memakan waktu setidaknya ratusan atau bahkan 1000 tahun. Meskipun tubuh sejati teratai hijau menyerap ki esensi langit dan bumi dengan kecepatan tinggi, jumlah energi esensi ki yang dibutuhkan untuk tumbuh sangat mengejutkan. Jika energi di setengah dari 7 cahaya abadi ginseng itu benar-benar diserap dan disempurnakan oleh tubuh sejati teratai hijau, itu akan setara dengan upaya ratusan tahun. Jika tubuh sejati teratai hijau bisa menembus ke alam esensi bumi, kekuatan tempur Su Zimo akan meningkat secara signifikan. Ini bukan hanya peningkatan dalam ranah kultivasi, tetapi juga transformasi dari lotus hijau penciptaan itu sendiri. Ketika dia menjalani transendensi kesengsaraan dan naik, tubuh sejati teratai hijau tumbuh ke kelas 9 dan menciptakan harta yang tak terduga yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan, tanah hidup 9 surga. 9 surga tanah hidup berasal dari penciptaan teratai hijau untuk memulai. Ini berarti bahwa saat kultivasi dari tubuh sejati teratai hijau meningkat, kekuatan tanah hidup 9 surga akan meningkat juga. Jika tubuh sejati teratai hijau bisa tumbuh ke kelas 10, akan ada harta lain juga. Su Zimo juga tidak tahu persis seperti apa bentuknya. Dalam kesadarannya, penyempurnaan tripod penekan neraka berlanjut. Su Zimo dapat dengan jelas melihat bahwa sebagian besar retakan di dinding tripod ketiga telah sembuh dan pola yang terukir di atasnya telah membentuk bentuk embrionik. Salah satu dari 4 binatang suci, kura-kura hitam. Pada saat itu, Sutra Prajna Nirvana akan lebih sempurna dan jiwa suci kura-kura hitam akan meninggalkan warisannya. Pada saat itu, Su Zimo akan mengalami transformasi lengkap dan kekuatan tempurnya akan meningkat secara signifikan. Tentu saja, ada prasyarat untuk itu, dia harus keluar dari makam kaisar hidup-hidup. Seiring waktu berlalu, daging Su Zimo tumbuh. Setelah setengah hari, penampilan dan wajahnya berangsur-angsur muncul. Setelah sehari, dagingnya terus tumbuh dan kulitnya tumbuh kembali.
Itu tampak adil dan lembut seperti bayi yang baru lahir dengan cahaya hijau mengalir di atasnya. Di mata Tang Ziyi, tubuh sejati teratai hijau tanpa cacat dan kristal. Duduk dalam posisi lotus, itu tampak seperti lotus hijau giok. Tang Ziyi menarik kembali tatapannya. Meskipun dia tahu bahwa tubuh Su Zimo luar biasa, dia tidak bisa mengenali asal-usul tubuh sejati teratai hijau yang diberikan pengalamannya. Para pembudidaya di sekitar danau tidak bubar setelah sehari. Sebaliknya, lebih banyak berkumpul. Para pembudidaya dari berbagai faksi menuju. Di arah barat laut danau, puluhan pembudidaya berkumpul. Pemimpin mereka tidak tua, tetapi dia memiliki aura mulia yang tak terlukiskan. Apa yang terjadi di sana? Orang itu bertanya dengan lembut dengan tangan di belakang punggung dan matanya yang tajam. Komandan Yunting, saya mendengar bahwa Seven Glow Immortal Ginseng tumbuh di satu-satunya pulau di danau, kata seorang kultivator di samping. Yunting tidak tergerak. Pasti ada bahaya yang mengintai di sekitar harta karun seperti itu. Kultivator berkata, Komandan, Anda benar. Ada banyak ikan tanpa mata dan cumi hitam merah yang menjaga danau ini dan banyak orang telah meninggal. Namun, orang itu berhenti sejenak. Saya mendengar bahwa seorang pria dan seorang wanita dari Great Jin Immortal Kingdom telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menerobos penghalang dan turun di satu-satunya pulau. Oh, Yunting mengangkat alisnya karena terkejut. Kultivator melanjutkan, pria dan wanita itu seharusnya mendapatkan Seven Glow Immortal Ginseng. Namun, 1 hari telah berlalu dan mereka belum keluar dari Pulau Tunggal. Mungkinkah mereka berdua memakan Seven Glow Immortal Ginseng? Orang lain bertanya. Sama sekali tidak mungkin. Yunting menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tersenyum. Bahkan tubuhku tidak dapat menahan energi yang terkandung dalam Seven Glow Immortal Ginseng. Jika mereka berdua benar-benar berani mengkonsumsinya, mereka akan mencari kematian. Ayo kita lihat juga, Yunting berkata dengan suara yang dalam dan menuju ke arah danau. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati dan lencana di pinggangnya berkibar. Ada 2 kata yang tertulis di atasnya, Zisuan. Salah satu dari 3 kerajaan abadi dari domain abadi Cakrawala Surgawi, Kerajaan Abadi Zisuan. Di sisi lain, sekelompok pembudidaya lain berjalan mendekat. Pemimpin mereka adalah seorang lelaki tua dengan tongkat dan lencana di pinggangnya dengan kata-kata Yan yang tertulis di atasnya. Kerajaan Abadi Yan Yang, Elder Ge, apakah Anda membutuhkan saya untuk merebut Seven Glow Immortal Ginseng nanti? Seorang pria berjubah hitam di belakang pria tua itu bertanya dengan lembut. Ada banyak orang berkumpul di sini dan situasinya tidak diketahui. Jika kamu benar-benar merebut Seven Glow Immortal Ginseng, kamu akan dengan mudah menjadi musuh publik. Pak Tua Ge berkata dengan acuh tak acuh. Jadi bagaimana jika saya menjadi musuh publik? Pria berjubah hitam itu mencibir, aku, Fang Xuan, tidak terkalahkan di dunia bawah dan naik melalui 4 dari 9 kesengsaraan surgawi. Saya belum pernah bertemu kecocokan di ranah Black Essence. Bahkan jika mereka bergabung, aku tidak akan takut. Hehe, Pak Tua Ge tertawa aneh. Ada sedikit keributan di sini dan banyak orang telah tertarik. Terlepas dari kenyataan bahwa 3 kerajaan abadi dikumpulkan, bahkan orang-orang dari 4 sekte abadi telah muncul. Kita harus tetap low profile. Terima kasih telah membaca di rednovelfull.me. Bab 1977, dan jika saya menolak. Penerjemah, Lege. Pak Tua Ge melirik Fang Xuan. Meskipun kamu tak terkalahkan di ranah Black Essence dari Yan yang Immortal Kingdom, kamu mungkin tidak dapat mendominasi Divine Firmament Immortal Domain. Apakah kamu tahu siapa dia? Pak Tua Ge menunjuk ke pemuda yang memimpin kerajaan abadi Zisuan dan bertanya perlahan. Aku tidak mengenalinya. Fang Xuan sedikit mengernyit. Mungkinkah orang itu telah naik melalui 4 dari 9 kesengsaraan surgawi juga? Tanda seru. Hehe, Pak Tua Ge tersenyum. Nama anak itu adalah Yunting dan dia dari dunia atas. Nama keluarga Yun, dia dari keluarga kerajaan-kerajaan abadi Zisuan. Fang Xuan bertanya dengan cemberut. Pak Tua Ge mengangguk sedikit. Yunting tidak hanya dari keluarga kerajaan, dia juga putra bungsu dari Raja Abadi Zisuan. Dia seorang pangeran dan sangat dicintai oleh pasangan itu. Fang Xuan bahkan lebih bingung dan bertanya, mengapa seseorang dengan status bangsawan datang ke makam kaisar secara pribadi. Saya tidak tahu tentang itu. Pak Tua Ge menggelengkan kepalanya. Fang Xuan merenung sejenak dan tersenyum. Saya pikir dia hanya pemula yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Pasti karena itulah dia datang ke makam kaisar. Pak Tua Ge mendengus dingin. Jangan meremehkan fakta bahwa anak ini baru berusia sekitar 200 tahun.
Dia ditakdirkan untuk menjadi luar biasa sejak kelahirannya. Anak ini lahir dengan sebuah fenomena. Saat dia lahir, suara pedang berdengung bergema selama 3 hari, berlama-lama di telinga. Pada usia 100 tahun, dia memahami kekuatan suci dari pedang Dao. Itu sangat langka di dunia. Raja abadi Zixuan dan istrinya bahkan mengumpulkan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk memelihara tendon, tulang, daging, dan darahnya. Petik 2. Tidak diragukan lagi bahwa Black Immortal nomor 1 di makam kaisar ini adalah Yunting. Kamu juga bukan tandingannya. Ketika dia mendengar itu, Fang Xuan marah. Tidak ada harta dharma yang berguna di makam kaisar. Bahkan jika dia tahu cara menggunakan pedang, dia hanya bisa bertarung dengan tangan kosong di sini dan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Sebelum kita bertarung, tidak ada yang bisa menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Tidak perlu berdebat. Ekspresi Pak Tuage menjadi gelap saat dia membanting tongkatnya dengan keras. Bagaimana kalau kamu melihat dengan jelas statusnya? Bahkan jika kamu benar-benar bisa mengalahkannya, kamu harus mati 10 kali lipat jika kamu bahkan melukai sehelai rambutnya. Fang Xuan menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya tanpa berdebat. Sehari dan malam berlalu. Su Zimo membuka matanya perlahan dan menghela napas lega. Daging di tubuhnya telah kembali normal dan kegelapan di mata kirinya telah menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Hanya dalam 1 hari dan malam kultivasi, dia telah mencapai puncak rana esensi hitam level 9 dan hanya selangkah lagi untuk menerobos ke rana esensi bumi. Energi setengah dari Seven Glow Immortal Ginseng terlalu besar dan masih ada bagian yang tersisa di tubuhnya. Ini adalah makam kaisar dan tidak cocok baginya untuk terus berkultivasi. Su Zimo berhenti setelah memulihkan dagingnya. Kamu baik-baik saja sekarang. Meskipun Tang Zi khawatir tentang Su Zimo, tidak ada ekspresi di wajahnya dan nada suaranya kembali dingin seperti biasanya. Su Zimo mengangguk dan berbalik untuk melihat lubang lumpur di mana Seven Glow Immortal Ginseng awalnya, tenggelam dalam pikirannya. Apa yang salah? Tang Zi tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat ekspresi aneh Su Zimo. Su Zimo menunjuk ke lubang lumpur di kejauhan dan berkata dengan lembut, sepertinya ada mayat di sana. Dia masih memiliki ketakutan yang tersisa ketika dia mengingat adegan mayat itu. Mayat itu memberinya ketakutan dan tekanan yang tak terlukiskan. Bahkan ketika dia melihat mayat Raja Feng Xuan saat itu, ketakutan dan tekanannya tidak sekuat itu. Pupil Tang Zi mengerut ketika dia mendengar itu. Saya mendapatkannya. Tang Zi berkata, baik itu danau atau pulau ini, tidak ada yang aneh dengan sekitarnya. Alasan mengapa Seven Glow Immortal Ginseng lahir adalah karena mayat itu. Mayat memberikan nutrisi untuk memelihara harta karun tertinggi seperti Seven Glow Immortal Ginseng. Tang Zi berkata perlahan, mayat ini pasti setidaknya seorang raja ketika dia masih hidup untuk dapat memelihara Seven Glow Immortal Ginseng. Kegelapan sebelumnya seharusnya dipancarkan oleh mayat itu. Su Zimo berkata dalam-dalam, karena kita sudah mendapatkan Seven Glow Immortal Ginseng, ayo pergi dulu, kata Tang Zi. Su Zimo mengangguk. Dia tidak ingin mengalami kegelapan itu lagi. Mengingat kultivasinya, sudah sangat beruntung dia bisa melarikan diri hidup-hidup. Kenapa mereka belum keluar? Di samping danau, Li Tian mulai tidak sabar. Semak-semak di pulau tunggal itu lebat dan para pembudidaya yang menunggu di tepi danau juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa 7 sinar cahaya milik Seven Glow Immortal Ginseng telah menghilang. Ini berarti seseorang telah memetik ginseng abadi. Lihat, mereka keluar. Saat itu, seorang pria dan wanita bangkit dari satu-satunya pulau yang jauh dan terbang menuju pantai, itu adalah Su Zimo dan Tang Zi. Anehnya, ikan tanpa mata yang haus darah dan cumi hitam merah dari awal tidak muncul di sepanjang perjalanan mereka. Bahkan Su Zimo dan Tang Zi bingung, apalagi para pembudidaya di pantai. Bagaimana ini bisa terjadi? Tang Zi bergumam pelan. Su Zimo merenung sejenak dan samar-samar menebak jawabannya. Tanpa halangan dari binatang iblis, mereka berdua tiba di pantai tak lama. Ada banyak pembudidaya di sekitar danau dan berbagai faksi berkumpul, menatap mereka berdua. Perhatian semua orang membentuk tekanan yang tak terlihat. Namun, keduanya tenang dan tanpa ekspresi. Itu adalah sifat Tang Zi. Tidak peduli berapa banyak orang yang dia hadapi, dia tanpa ekspresi. Su Zimo terbiasa dengan badai dan tentu saja, pemandangan seperti itu tidak bisa menekannya. Rekan Taois, sepertinya Anda sudah mendapatkan Seven Glow Immortal Ginseng. Selamat. Di kejauhan,
Pria muda yang memimpin kerajaan abadi Zixuan menangkupkan tinjunya dan menyatakan, "Saya Yunting dari kerajaan abadi Zixuan. Saya ingin tahu apakah kalian memiliki niat untuk menjual ginseng abadi ini. Anda dapat menyebutkan harga berapapun yang Anda inginkan. Kalau mau dilepas, kenapa tidak dibuka untuk ditawar secara terbuka agar semua orang punya kesempatan?" Kultivator lain berkata, "Betul sekali. Saran itu menarik persetujuan banyak pembudidaya. Kalian tidak bisa mengalahkanku." Yunting tersenyum lembut. "Tidak peduli harganya, saya bisa membuat keputusan dan menambahkan 30%. Seketika, diskusi di sekitar mereka menjadi tenang. Mereka yang memasuki makam kaisar tidak memiliki status tinggi. Bahkan para lelaki tua gemuk dan kurus itu hanyalah pelayan Pangeran Yuanzuo. Pria muda di depan mereka adalah seorang pangeran yang sebenarnya. Bahkan jika kekayaan mereka ditambahkan bersama, itu tidak akan sebanyak orang ini. Melihat banyak pembudidaya terdiam, Yunting senang dan menangkupkan tinjunya. "Terima kasih telah membiarkan saya menang. Pangeran Yunting, aku khawatir kami harus mengecewakanmu." Pria tua kurus itu berkata perlahan, "Ginseng abadi 7 cahaya ini diperoleh oleh kerajaan abadi Jin Agung dan tidak akan dilepaskan." Yunting mengangkat bahunya sedikit, tampak tidak peduli. Pria tua gemuk itu memandang Su Zimo dan Tang Ziyi dan bertanya dengan lembut, "Siapa yang memiliki Seven Glow Immortal Ginseng? Serahkan padaku untuk diamankan dulu." Petik 2. "Mengapa?" Su Zimo mengangkat alisnya sedikit dan bertanya. Pria tua kurus itu mendesak dengan ekspresi tidak sabar, "Jangan banyak bertanya. Cepat dan serahkan Seven Glow Immortal Ginseng." Pangeran Yuanzuo berkata bahwa jika kita mendapatkan harta karun di makam kaisar, kita dapat mengambilnya sendiri. "Apa maksud kalian dengan itu?" Su Zimo bertanya dengan senyum palsu. Niat membunuh melintas di mata lelaki tua kurus itu. Pria tua gemuk itu menarik napas dalam-dalam dan mengendalikan emosinya, berkata dengan suara rendah, "Kamu sekarang menjadi target semua orang. Tidak aman meninggalkan Seven Glow Immortal Ginseng bersamamu. Itu hanya aman di tangan kita. Serahkan ketika Anda diminta. Berhentilah dengan omong kosongmu." Tidak dapat menahannya, Litian memelototi Su Zimo dan berteriak. "Dan jika aku menolak?" Su Zimo bertanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Terima kasih telah membaca di rednovelfull.me. Babak 1978, bunuh. Penerjemah, Lege, Ekspresi pria tua yang gemuk dan kurus menjadi gelap pada saat yang bersamaan. Para pembudidaya lainnya juga terkejut. Kata-kata Su Zimo jelas merupakan provokasi bagi para lelaki tua gemuk dan kurus itu. Namun, mereka berdua mewakili Pangeran Yuanzuo, kerajaan abadi Jin Agung dan otoritas dan kekuatan tertinggi. Tanda seru. Haha, Yunting bertepuk tangan dan tersenyum. Menarik, orang ini benar-benar berani. Di sisi lain, Pak Tua Ge dari kerajaan abadi Yan yang menyombongkan diri. Kerajaan abadi Jin Agung akan bertarung di antara mereka sendiri. Mari kita saksikan pertunjukannya. Apa yang baru saja Anda katakan? Pria tua kurus itu memelototi Su Zimo dengan tatapan dingin dan bertanya dengan dingin, "Aku sudah tua dan telingaku agak buruk. Saya tidak mendengar Anda dengan jelas sebelumnya. Ulangi untukku." Pria tua gemuk itu mencibir, "Su Zimo, jangan lupakan statusmu. Kamu hanya orang rendahan." Petik 2. Tepat di depan semua orang, reaksi Su Zimo membuat mereka berdua merasa terhina dan membunuh. Para pembudidaya lainnya menggelengkan kepala mereka dengan lembut dan memandang Su Zimo seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Hanya Tang Ziyi yang menundukkan kepalanya tanpa ekspresi, seolah-olah pikirannya ada di tempat lain. "Dewa abadi, harap tenang. Serahkan orang ini padaku." Litian dapat mengetahui maksud dari orang-orang tua yang gemuk dan kurus itu dan segera berdiri, berkata dengan suara yang dalam, "Aku akan mengambil nyawanya dalam 10 langkah." "Baik." Pria tua gemuk itu mengangguk. "Jika Anda membunuh orang ini, saya pasti akan melaporkannya kepada Yang Mulia dan mencatatnya sebagai penghargaan untuk Anda." Litian sangat senang. Alasan mengapa dia menonjol pada saat ini adalah untuk meninggalkan kesan yang baik pada kedua lelaki tua itu sehingga mereka akan memberikan kata-kata yang baik untuknya di depan Pangeran Yuanzuo. Litian berjalan menuju Su Zimo dan menggelengkan lehernya, mengeluarkan suara samar. Dengan tatapan ganas, dia menyeringai. "Meskipun Seven Glow Immortal Ginseng adalah harta karun tertinggi, sayang sekali kamu tidak akan hidup untuk menyimpannya." Mereka berdua semakin dekat. Para pembudidaya di sekitarnya bubar. Semua orang yang hadir telah selamat dari 10 neraka mutlak dan secara alami tahu bahwa garis keturunan dan fisik Litian sangat kuat dan ganas dalam pertempuran jarak dekat.
Su Zimo telah kehilangan kesempatan terakhirnya. Jika dia menggunakan teknik gerakan yang kuat dari sebelumnya, dia mungkin bisa menghadapi Li Tian. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri pada jarak ini. Petik 2. Menurut pendapat saya, itu mungkin berakhir dalam 3 langkah. Mereka berdua berjarak kurang dari 10 kaki tetapi Su Zimo masih tidak bergerak, seolah-olah dia tidak merasakan bahaya apapun. Banyak pembudidaya menggelengkan kepala. Ekspresi Su Zimo tenang saat dia melihat Li Tian di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan memprovokasi saya. Petik 2. Hahaha. Li Tian mengangkat kepalanya dengan tawa liar. Tiba-tiba, suara tawa itu tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, Li Tian menyerbu ke depan dan tiba di depan Su Zimo dalam sekejap mata, meninju kepala Su Zimo. Api mengamuk membakar tinjunya. Kecepatan pukulan itu sangat cepat sehingga seperti meteor yang jatuh dengan kekuatan yang mengerikan. Su Zimo mengangkat telapak tangannya tanpa tergesa-gesa, tetapi itu cukup untuk menahan tinju Li Tian. Piak! Ketika pukulan itu mengenai telapak tangan Su Zimo, semua kekuatannya lenyap seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Bahkan api di kepalan tangan Li Tian sebagian besar padam, seolah-olah ditekan. Ekspresi Li Tian sedikit berubah. Saat itu, bola api putih murni keluar dari telapak tangan Su Zimo dan langsung menelan tinju Li Tian. Api Mingli Selatan. Itu adalah formulasi Dharma api yang diberikan oleh jiwa suci burung vermilion. Ah! Li Tian menjerit. Dalam sekejap mata, tinjunya terbakar tanpa bisa dikenali oleh api Mingli Selatan, memperlihatkan tulang putih di bawahnya. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa api Mingli Selatan tidak padam bahkan setelah menyentuh garis keturunannya. Sebaliknya, itu memanjang di sepanjang pergelangan tangannya dan membakar lebih terang dan lebih cerah. Li Tian kehilangan inisiatif dan terluka parah, mundur dengan tergesa-gesa. Seperti bayangan, Su Zimo melangkah maju dan melepaskan Great Chaos Essence Palem untuk menekan Li Tian tanpa memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Li Tian tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Uff! Tubuh Li Tian membeku dan kepalanya dihancurkan oleh telapak tangan Su Zimo. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati di tempat. Dalam waktu kurang dari 10 langkah, peringkat pertama dari peringkat berburu, Li Tian, dibunuh oleh telapak tangan Su Zimo. Jian Yu dan yang lainnya sedikit terkejut. Bahkan Li Tian tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam pertempuran jarak dekat. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, mereka mungkin juga bukan lawan Su Zimo. Orang ini pasti mampu. Yunting menggosok telapak tangannya dan memuji, sepertinya tergerak. Fang Xuan, bagaimana menurutmu? Di sisi lain, Pak Tua Ge bertanya. Fang Xuan berkata, Li Tian ceroboh. Meskipun nyala api itu kuat, mereka tidak akan menjadi ancaman jika dia menghindarinya. Petik 2. Adapun Su Zimo ini, dia memiliki kepribadian yang sembrono dan terlalu impulsif. Tidak ada yang perlu ditakuti. Meskipun membunuh itu memuaskan, dia harus melarikan diri kemana-mana di makam kaisar sekarang. Petik 2. Su Zimo, untuk berpikir bahwa aku akan meremehkanmu. Pria tua kurus itu memandang mayat Li Tian dan berkata perlahan, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat lelaki tua kurus itu mengatakan itu, auranya berubah dan gelabelanya bersinar dengan kekuatan yang luar biasa. Bumi abadi. Kerumunan berseru. Tidak, dia bukan Earth Immortal. Alam kultivasinya masih di alam esensi hitam, tetapi kultivasi roh esensinya sudah di alam esensi bumi. Para pembudidaya di sekitarnya mengenalinya dengan cepat. Yunting tidak tampak terkejut sama sekali. Tentu saja ada alasan mengapa kerajaan abadi Jin Agung mengizinkan mereka berdua memasuki makam kaisar sebagai komandan. Su Zimo masih sedikit ceroboh. Anak itu tidak akan bisa bertahan melawan pelepasan keterampilan rahasia roh esensi tingkat abadi bumi. Pak Tua Ge batuk. Su Zimo sudah menjadi orang mati. Pria tua kurus itu melepaskan kesadarannya dan melepaskan kekuatan seorang Earth Immortal. Menyapu pandangannya ke Su Zimo dan yang lainnya, dia berkata perlahan, karena Yang Mulia Yuan Zuo mengizinkan kami berdua masuk, kami secara alami memiliki kartu truf yang dapat mengendalikan hidup Anda. Kalian semua, perhatikan dan pelajari. Apa yang terjadi pada Su Zimo akan menjadi hasil dari siapapun yang menantang kekuatan kerajaan abadi. Petik 2. Dengan mengatakan itu, lelaki tua kurus itu menyalurkan kesadaran rohnya dan bersiap untuk melepaskan keterampilan rahasia roh esensi untuk membunuh Su Zimo. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa Su Zimo telah menghilang. Sebelumnya, dia menatap Su Zimo. Namun, dalam sekejap mata, yang terakhir menghilang dari tempat.
Kamu terlalu banyak bicara. Saat itu, suara acuh tak acuh terdengar di telinganya. Saat berikutnya, lelaki tua kurus itu merasakan sakit yang tajam di benaknya dan kehilangan kesadaran tak lama kemudian. Sejak awal, dia tidak bisa melepaskan skill rahasia Essence Spirit miliknya. Di belakangnya, Su Zimo berdiri dan baru saja menarik jarinya. Ada lubang di belakang kepala lelaki tua kurus yang dipenuhi darah. Satu jari menembus tengkorak lelaki tua kurus itu dan menghancurkan roh esensinya. Bahkan sebelum kematiannya, lelaki tua kurus itu tidak mengerti mengapa Su Zimo muncul di belakangnya. Para pembudidaya lainnya terkejut. Tidak ada yang menyangka Su Zimo berani menyerang seorang immortal yang diagungkan yang melayani pangeran dari Great Jin Immortal Kingdom. Lebih dari itu, tidak ada yang menyangka Su Zimo begitu tegas dan membunuh lelaki tua kurus itu dengan satu serangan tanpa ragu-ragu. Bab 1979, Seni Pedang. Penerjemah, Lege. Pria tua kurus itu didukung oleh Pangeran Yuan Zuo dan Kerajaan Abadi Jin Agung. Tidak ada yang bisa menantang kekuatan Kerajaan Abadi. Banyak pembudidaya bahkan tidak berani memikirkannya, apalagi membunuh dengan tegas. Beraninya kau. Seorang kultivator menunjuk Su Zimo dengan ekspresi terkejut. Tanda seru. Uff. Saat itu, suara aneh lain datang dari samping. Semua orang melihat ke atas dan tidak bisa menahan napas. Tidak jauh dari sana, bekas luka kuku setengah bulan muncul di glabella lelaki tua gemuk itu dan bekas luka darah merah berangsur-angsur merembes keluar. Tatapan lelaki tua gemuk itu meredup dan kekuatan hidupnya memburuk dengan cepat, dia tidak bisa lagi bertahan. Itu adalah simbol pemusnahan roh esensi seseorang. Siapa yang melakukannya? Banyak pembudidaya terkejut dan mundur, hanya menyisakan mayat orang tua yang gemuk dan kurus di tempat. Perhatian semua orang tertuju pada Su Zimo sebelumnya dan mereka yakin bahwa dia tidak menyerang setelah membunuh lelaki tua kurus itu. Lalu, siapa yang membunuh orang ini? Itu adalah bagian yang menakutkan. Seseorang telah meninggal di depan semua orang tanpa ada yang memperhatikan siapa itu. Ekspresi Su Zimo tenang. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tapi dia bisa. Di antara semua orang yang hadir, Tang Zi adalah satu-satunya yang bisa membunuh lelaki tua gemuk itu tanpa ada yang tahu. Waktu Tang Zi hampir sempurna dan tanpa cacat. Pada saat itu, lelaki tua kurus itu dibunuh oleh Su Zimo dan menyebabkan kegemparan. Hampir semua perhatian tertuju pada Su Zimo. Pria tua gemuk itu tidak menyangka akan ada orang lain yang berani menyerangnya tepat di sampingnya. Tanpa gerakan yang tidak perlu, itu juga merupakan pembunuhan satu pukulan. Bahkan sampai kematiannya, lelaki tua gemuk itu tidak melihat siapa yang menyerang. Sebenarnya, bahkan jika dia tidak mati dan berhasil melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya, dia tidak akan menjadi ancaman bagi Su Zimo. Roh esensi Su Zimo telah lama menembus ke alam esensi bumi dan melampaui mereka berdua. Selanjutnya, roh esensinya dilindungi oleh platform teratai penciptaan dan tidak dapat dilukai kecuali alam kultivasi seseorang jauh lebih tinggi. Tentu saja, serangan Tang Zi menyelamatkannya dari masalah. Meskipun ada banyak pembudidaya yang hadir, hanya sedikit yang benar-benar melihat apa yang terjadi. Tidak jauh, Yun Ting tersenyum. Pria dan wanita itu benar-benar berani. Mereka mungkin tidak akan bisa hidup lama setelah membunuh para pelayan Pangeran Yuan Zuo. Karena Pangeran Yuan Zuo tidak ada di sini, dia seharusnya tidak tahu tentang ini, kan? Seorang kultivator bingung. Yun Ting berkata, Pangeran Yuan Zuo tidak perlu menyerang. Kedua lelaki tua ini mewakili Kerajaan Abadi Jin Agung dan itulah satu-satunya hal yang diwaspadai oleh sekte dan faksi lain. Petik 2. Sekarang mereka berdua sudah mati, faksi lain tidak lagi keberatan. Bahkan, mereka bahkan dapat membunuh mereka berdua dan merebut Seven Glow Immortal Ginseng dengan alasan membersihkan pengkhianat untuk Great Jin Immortal Kingdom. Saat itu, Fang Xuan tiba-tiba menyatakan dari sisi lain, orang yang membunuh Dewa Abadi dari Kerajaan Abadi adalah wanita berjubah ungu di antara kalian. Su Zimo sedikit mengernyit dan menatap Fang Xuan. Fang Xuan tidak takut dan mengangkat kepalanya sedikit dengan senyum provokatif. Dia bahkan mengulurkan telapak tangannya dan menebas lehernya secara horizontal, membuat gerakan memenggal kepala. Tang Zi melirik Fang Xuan juga tetapi menarik pandangannya dengan cepat. Bahkan jika dia memiliki niat membunuh atau pikiran, dia tidak akan mengungkapkannya. Itu kamu. Jian Yu dan yang lainnya mundur dan menjauhkan diri dari Tang Zi dengan ekspresi waspada. Sejak jejaknya terungkap, Tang Zi tidak lagi bersembunyi. Tanpa berkata apa-apa, dia berjalan langsung ke mayat lelaki tua gemuk itu dan mengeluarkan tas penyimpanannya untuk mencari. Pada saat yang sama,
Suzimo mengambil tas penyimpanan lelaki tua kurus itu dan menggeledahnya. Tak lama, dia menemukan jimat teleportasi di tas penyimpanan lelaki tua kurus itu. Dia menyingkirkan jimat dan menatap Tang Ziyi pada saat yang sama. Tang Ziyi kebetulan melihat ke atas juga. Keduanya bertukar pandang dengan pemahaman diam-diam. Keduanya memiliki pemikiran yang hampir sama. Alasan mengapa mereka menggeledah tas penyimpanan orang tua kurus dan gemuk itu bukan untuk harta karun, tetapi untuk cara meninggalkan makam kaisar. Para lelaki tua gemuk dan kurus itu pernah berkata bahwa merekalah satu-satunya yang memiliki cara untuk meninggalkan makam kaisar. Kemungkinan terbesar adalah jimat teleportasi. Sekarang mereka berdua memiliki jimat teleportasi, itu setara dengan mereka mengambil inisiatif, setidaknya, mereka tidak akan terjebak sampai mati di makam kaisar. Serahkan. Ketika Jian Yu dan yang lainnya melihat tindakan Suzimo dan Tang Ziyi, mereka merenung sejenak dan memahami alasannya. Semua orang maju dan mengepung Suzimo dan Tang Ziyi. Apa yang sedang kalian lakukan? Suzimo mengamati sekelilingnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Jian Yu berkata dengan dingin, tinggalkan Seven Glow Immortal Ginseng dan jimat teleportasi. Suzimo mengabaikan ancaman Jian Yu. Jika kamu ingin meninggalkan makam kaisar, tetaplah di sisiku. Pada saat itu, saya secara alami akan membawa kalian pergi. Petik 2. Huff. Kalian membunuh seorang dewa abadi dari kerajaan abadi dan pasti akan mati. Namun, Anda ingin memimpin kami. Petik 2. Suzimo, alasan mengapa kamu bisa membunuh dewa abadi dari kerajaan abadi sebelumnya adalah karena kamu menangkapnya lengah. Kita semua membunuh jalan keluar dari 10 neraka absolut. Apakah kamu pikir kami takut padamu? Petik 2. Puluhan pembudidaya yang tersisa mengepung Suzimo dan Tang Ziyi dengan aura pembunuh. Tanpa penjagaan, Suzimo tersenyum dan menggelengkan kepalanya pada orang yang berbicara. Kamu masih terlalu naif. Jika aku ingin membunuhmu, kamu tidak akan bisa menghentikanku bahkan jika aku memberitahumu secara terbuka. Betapa sombongnya. Orang itu marah dan menyerang lebih dulu. Dia menyulap kekuatan surgawi yang lebih rendah masing-masing dengan kedua tangan dan melepaskannya sepenuhnya, berteriak, Suzimo, mati. Dua Divine Power yang lebih rendah dari orang itu adalah Divine Power Offensive dan dia tidak menahan diri sama sekali. Ekspresi Suzimo tenang saat dia bergerak dan melayang ke arah orang itu. Pada saat yang sama, dia menjentikkan jarinya. Ci. Pedang Ki merobek udara dan dua pedang Ki putih tiba seketika, menusuk dua kekuatan surgawi yang lebih rendah yang terkondensasi di telapak tangan orang tersebut. Pada saat orang itu dibebaskan, hanya ada dua bola surga dan bumi esensi Ki yang tersisa tanpa kerusakan. Di kejauhan, mata Yunting berbinar saat melihat dua pedang Ki. Tubuhnya bergetar saat dia bergumam pelan, aura dari dua pedang Ki itu. Yang mulia, ada apa? Kultivator lain berbisik, meskipun niat membunuh dari dua pedang Ki itu kuat, mereka tidak dapat dibandingkan dengan pedang Ki yang mulia. Hahaha, Yunting tidak bisa menahan tawa dengan ekspresi senang. Langit benar-benar berpihak padaku. Perjalanan ini tidak sia-sia. Di mata orang lain, dua pedang Ki Suzimo hanya memiliki niat membunuh yang kuat dan sangat kuat. Namun, Yunting tahu bahwa dua pedang Ki berasal dari asal yang sama dengan pedang Ki yang dia kembangkan. Apa yang dia kembangkan adalah salah satu dari tiga seni pedang terkenal di dunia atas, seni pedang pembunuh manusia. Dua seni pedang lainnya adalah Heaven Slaying dan Earth Slaying. Di antara tiga seni pedang, seni pedang pembunuh manusia adalah yang terkuat. Pada puncaknya, itu bisa menyingkat kekuatan surgawi tertinggi yang bisa membalikkan dunia. Tiga seni pedang berasal dari dunia pedang. Dikatakan bahwa jika seseorang memahami ketiga seni pedang dan menguasainya, mereka akan memiliki kesempatan untuk memadatkan kekuatan suci tertinggi dari pedang Dao yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tergantikan. Babak 1980, Pertempuran Chaotic. Penerjemah, Lege. Dua pedang pembunuh surga Ki meledak dan menghancurkan kekuatan surgawi yang lebih rendah yang disulap oleh pembudidaya dengan mudah. Kau jauh dari bisa mengambil nyawaku. Nada suara Suzimo tenang dan teknik gerakannya sangat cepat. Hampir mengikuti pedang Ki, dia tiba seketika dan menamparkan kepala pembudidaya. Bang! Orang itu bergidik dan tatapannya membeku. Meskipun dia tidak tampak terluka di permukaan, pikirannya sudah dihancurkan oleh telapak tangan Suzimo dan roh esensinya dihancurkan. Tanda seru. Seperti yang dikatakan Suzimo sebelum dia menyerang, bahkan jika dia ingin membunuh mereka secara terbuka, mereka tidak bisa menghentikannya. Jian Yu dan yang lainnya berjuang keluar dari 10 neraka mutlak sementara Suzimo sama sekali tidak bernama di peringkat berburu.
Karena itu, jauh di lubuk hati mereka, semua orang tidak menganggap serius Suzimo. Setelah Suzimo membunuh mereka bertiga, para pembudidaya lainnya tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, keberanian mereka dipicu dan mereka menyerbu ke depan di bawah perintah Jian Yu. Serangan gabungan dari lusinan Dewa Hitam kelas 9 cukup kuat. Segala macam kekuatan surgawi yang lebih rendah, seni abadi dan keterampilan rahasia terbentuk dan esens Qi melonjak. Uff, sebuah petir menyambar di antara kerumunan. Salah satu dari mereka baru saja melompat ketika tubuhnya menegang dan sebuah lubang setebal lengan muncul di dadanya. Itu hangus dan mengeluarkan asap hijau. Dada orang itu tertusuk oleh kekuatan guntur. Ah! Orang itu mengeluarkan tangisan tragis dan jatuh. Bahkan jika roh esensinya tidak hancur, tubuhnya terluka parah dan kekuatan hidupnya hancur, dia tidak akan bisa bertahan lama dengan esens spirit yang tersisa. Di belakangnya, sosok Tang Ziyi melintas. Seorang kultivator ingin melacak Tang Ziyi tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa. Kesadaran rohnya tidak bisa mengunci lokasi Tang Ziyi sama sekali. Bahkan kesadaran roh abadi bumi Suzimo tidak bisa mengunci Tang Ziyi. Kembali ketika mereka berdua bertarung di gua, alasan utama mengapa Suzimo bisa menang dan menahan Tang Ziyi adalah karena persepsi rohnya dan True Dragon Nine Flashes. Cek, 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 ekspresi Suzimo acuh tak acuh saat dia menjentikkan jarinya dengan lembut. 100 Heaven Flying Sword Ki meledak dan berceceran di mana-mana dengan niat membunuh. Dia sudah berada di ranah esensi hitam level 9. Dengan tubuh sejati teratai hijau, bahkan di alam kultivasi yang sama, esensi Ki-nya berkali-kali lebih murni daripada pembudidaya lainnya. Oleh karena itu, kekuatan membunuh dari satu pedang Ki bisa menghilangkan kekuatan suci atau keterampilan rahasia. Jika Suzimo melepaskan ribuan Heaven Flying Sword Ki, itu akan menjadi apokaliptik dan tidak banyak pembudidaya di sekitar danau yang akan bertahan. Jauh di sana, Yunting sedikit mengangguk saat melihat itu. Seni pedang pembunuh surga tidak sia-sia di tangannya. Ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser tidak sejajar. Memang, itu luar biasa. Seorang kultivator di belakang Yunting berkata sambil tersenyum, tidak peduli seberapa kuat orang itu mengolah seni pedang pembunuh surga, dia tidak dapat dibandingkan dengan seni pedang pembunuh manusia yang mulia. Itu sudah pasti. Yunting memiliki ekspresi bangga. Terlepas dari seni pedang pembunuh surga, bahkan jika orang ini memiliki seni pedang pembunuh langit dan bumi, dia tidak akan mampu menghadapi keunggulan seni pedang pembunuh manusiaku. Tidak perlu menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Serahkan pada kami. Orang lain berkata dengan suara yang dalam, ketika dia kelelahan, kami akan maju dan pasti menangkapnya hidup-hidup untuk diserahkan kepada Yang Mulia. Tidak perlu, Yunting berkata dengan acuh tak acuh, aku akan merebut seni pedang pembunuh surga secara pribadi. Yang Mulia, dia hanya orang rendahan. Kenapa kamu? Sebelum orang itu selesai, dia diinterupsi oleh Yunting. Status apa aku? Yunting memelototi orang itu. Jika saya menginginkan seni pedang pembunuh surga, saya secara alami akan menyerang secara terbuka. Saya tidak akan melakukan hal-hal tercela seperti mengambil keuntungan dari situasi atau menggertak dengan angka. Para pembudidaya lainnya menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Di sisi lain, di kerajaan abadi Yanyang, niat bertarung Fang Xuan melonjak dan dia bertanya dengan suara yang dalam, tampaknya tidak dapat menahannya, Yang Mulia, biarkan aku menyerang. Aku pasti bisa membunuh orang ini dengan kekuatan yang menggelegar dan mendapatkan kembali Seven Glow Immortal Ginseng. Tunggu, tidak perlu terburu-buru. Pak Tuage berkata, anak ini memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Lusinan pembudidaya ini bukan lawannya. Anda hanya akan memiliki peluang bagus untuk menang setelah dia menghabiskan waktu untuk sementara waktu. Petik 2. Fang Xuan menarik napas dalam-dalam dan terus menonton. Di medan perang, Suzimo merilis seni pedang pembunuh surga dan menghilangkan segala macam kekuatan suci dan keterampilan rahasia dengan satu jentikan. Mengandalkan kaki surgawi dan cahaya emas tanpa batas, dia melewati kerumunan dengan mudah. Setiap pukulan dan tendangan yang tampak sederhana mengandung kekuatan ledakan yang menakutkan. Bahkan tanpa menggunakan garis keturunannya, tubuh sejati teratai hijau saja bisa menghadapi harta karun Dharma tingkat hitam secara langsung. Kultivator tidak dapat menggunakan harta dan senjata Dharma di makam kaisar. Namun, Suzimo adalah harta darmik tingkat hitam bawaan berbentuk manusia, siapa yang bisa bertahan melawannya? Bang, 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 seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai, Suzimo menyerbu ke kiri dan ke kanan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam sekejap mata,
lebih dari setengah dari lusinan Dewa Hitam kelas 9 terbunuh olehnya. Separuh kecil dari mereka tewas dalam kekacauan dan bahkan tidak tahu siapa yang membunuh mereka. Meskipun ini adalah pertama kalinya Suzimo dan Tang Zi benar-benar bergabung, mereka memiliki chemistry yang hebat. Suzimo bertarung melawan puluhan pembudidaya secara langsung. Di sisi lain, Tang Zi mengandalkan gerakannya yang tidak terduga dan teknik penyembunyiannya untuk berbaur dengan kerumunan. Dia muncul sesekali dan jarang menyerang. Namun, setiap serangan tunggal akan mengakibatkan kematian seorang kultivator. Mereka berdua tidak berada di peringkat berburu. Tapi sekarang, hampir semua pembudidaya di peringkat berburu terbunuh. Beberapa orang yang tersisa akhirnya merasa takut dan mundur. Namun, pada saat itu, para pembudidaya dari banyak sekte dan faksi yang awalnya menonton melonjak seperti air pasang. Kebanyakan dari mereka berasal dari sekte dan faksi kecil. Sebelumnya, orang tua yang gemuk dan kurus berasal dari Great Jin Immortal Kingdom dan dapat dianggap sebagai Exalted Immortals. Tidak peduli seberapa berani mereka tidak akan berani menyerang dan waspada. Tapi sekarang orang tua yang gemuk dan kurus itu sudah mati, Suzimo dan yang lainnya hanyalah dewa hitam dari dunia bawah. Selanjutnya, mereka adalah pembunuh orang tua yang gemuk dan kurus. Dengan itu, banyak pembudidaya sekarang memiliki alasan untuk berkerumun maju sehingga mereka bisa merebut Seven Glow Immortal Ginseng dalam kekacauan. Jauh di sana, Patua Ge tertawa aneh. Dengan begitu banyak orang yang menyerbu ke depan, akan sulit bagi Suzimo untuk melarikan diri tanpa cedera bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Fang Xuan, persiapkan dirimu. Tunggu perintahku untuk menyerang kapan saja. Dipahami. Fang Xuan menjawab dengan suara yang dalam. Di sisi lain, para pembudidaya kerajaan abadi Zixuan mengerutkan kening. Yang mulia, Suzimo kemungkinan besar akan hancur. Yunting menggenggam tangannya di belakang punggungnya dalam diam. Di medan perang, Suzimo tidak kenal takut melawan para pembudidaya yang menyerbu dari segala arah. Bahkan, tidak ada satu riak pun di matanya. Hei, ayo mundur dulu. Kita tidak bisa menghadapi mereka secara langsung. Suara Tang Zi terdengar di benak Suzimo. Kamu pergi dulu. Hati-hati. Suzimo menjawab. Jika para pembudidaya di luar semuanya adalah dewa hitam tingkat atas tanpa batasan apapun dan berada pada kekuatan tempur puncak mereka, dia mungkin waspada terhadap beberapa harta dharma atau kartu truf. Namun, di makam kaisar, Suzimo yakin bahwa dia bisa menyapu semuanya dengan tubuhnya, seni abadi, dan kekuatan surgawi. Selanjutnya, lingkungan makam kaisar rumit dan setiap langkah dipenuhi dengan niat membunuh. Jika mereka bertemu dengan beberapa makhluk hidup yang tidak dikenal di makam kaisar saat mundur, mereka mungkin akan menghadapi bahaya.